Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Cantika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di video ini, saya ingin mengajak kalian berdiskusi santai mengenai satu topik yang menurut saya menarik untuk dibahas. Topiknya yaitu teknologi dalam pendidikan. Apa sih yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata teknologi? HP, laptop, atau internet? Gak salah sih. Itu semua adalah contoh kecil yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan gak bisa lepas dari genggaman kita. Dan kalau dipikir-pikir, teknologi itu sudah masuk ke semua kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Nah, disinilah kita akan mulai membahas sejauh mana sebenarnya teknologi itu memberi dampak dalam dunia pembelajaran kita. Yuk kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dulu sebelum ada HP, orang belajar tuh gimana sih? Bayangin, waktu kakek nenek kita dulu, cari informasi susah, mau belajar dari buku harus ke perpustakaan, mereka harus buka buku yang tebel banget, namanya ensiklopedia. Dan itu butuh waktu dan tenaga yang gak sedikit. Gak kebayang kan effort mereka bagaimana. Luar biasa ya mereka. Nah sekarang kita tinggal mengetikkannya di YouTube, Google, atau mungkin platform lainnya. Dalam hitungan detik, semua informasi yang kita inginkan langsung didapat. Bener kan? Itu bukanlah hal kecil, itu namanya revolusi. Teknologi telah mendemonstrasikan pendidikan, yang artinya siapapun kini memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk belajar, tidak peduli apa latar belakangnya. Contohnya, waktu COVID-19 beberapa tahun lalu, semua sekolah ditutup. Tapi kita bisa tetap belajar. Karena apa? Karena adanya teknologi ini. Kita bisa belajar melalui Zoom, Google Classroom, atau platform pendidikan lainnya. Nah, dari situlah kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh teknologi dalam kehidupan kita. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat konkretnya. Setidaknya ada 3 manfaat besar yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama, akses belajar yang lebih luas. Coba bayangin, anak-anak pelosok di desa sekarang, mereka sudah bisa menonton video pembelajaran yang sama dengan anak-anak di kota. Selama ada akses internetnya ya, pembelajaran menjadi lebih luas dan lebih merata. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Ingat nggak waktu belajar fisika dan matematika dulu? Rasanya tuh membosankan, susah kayaknya ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa belajar melalui simulasi 3D, video animasi, atau bahkan game edukasi. Konsep ini bisa membuat pembelajaran lebih mudah dipahami dan otak kita lebih mudah untuk menerima informasi. Nah, yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Contohnya, waktu kita mendapatkan tugas, kita dapat mengumpulkannya lewat aplikasi.
Lalu materi juga kita bisa akses di mana aja dan kapan aja. Terus selanjutnya diskusi pun kita bisa lakukan di grup chat. Jadi jika teknologi ini digunakan dengan benar, teknologi ini bisa menjadi alat yang luar biasa powerful dalam dunia pendidikan. Tetapi teknologi datang bukan tanpa masalah. Ada beberapa tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua anak memiliki HP yang memadai atau internetnya yang lancar. Di beberapa daerah di Indonesia, ini masih menjadi masalah yang serius. Jika tidak diperhatikan, teknologi justru membuat perbedaan kesempatan belajar semakin besar antara yang memiliki akses dan yang tidak. Lalu yang kedua, distraksi. Jujur saja nih, siapa yang pernah buka HP niatnya mau belajar, ujung-ujungnya malah scroll. Teknologi memang menyediakan hiburan dan informasi dalam satu genggaman, dan itu bisa menjadi godaan yang besar jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Ketiga, ketergantungan yang berlebihan. Ada kekhawatiran bahwa generasi sekarang makin bergantung pada teknologi, sampai kemampuan berpikir kritis dan mandiri bisa berkurang. Kalau semua jawaban dicari di Google, kita jadi malas berpikir. Nah, tantangan-tantangan ini bukan menjadi alasan untuk kita menghindari teknologi, tetapi menjadi pengingat bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Yang menentukannya ya kita sendiri. Nah, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Dari bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar, manfaatnya yang luar biasa, hingga tantangannya yang perlu kita hadapi bersama. Jadi, apa kesimpulannya? Teknologi dalam pendidikan itu ibarat pisau dapur. Di tangan yang tepat, dia akan sangat berguna. Tetapi, jika di tangan yang salah, itu akan menjadi bahaya. Kuncinya ada di kita sendiri, di bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkannya secara bijak. Bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk investasi di masa depan, untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi. Karena pada akhirnya teknologi secanggih apapun itu tidak bisa menggantikan kemauan keras kita untuk belajar dan bertumbuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.